Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang akidah berhenti cukup lama di kitab pembahasan kurban. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya penjelasan akidah itu ya banyak sekali kemudian kita jelaskan di ibadah kurban ini. Sekaligus juga kemudian momennya pas, momen kurban. Bahwa sesungguhnya ibadah kurban kita itu adalah upaya menghidupkan akidah kita dan kemudian membuktikan keimanan kita. Karena sesungguhnya iman itu bukan wacana. Iman itu tidak hanya diucapkan, tapi kemudian dibenarkan dalam hati dan kemudian dilakukan. Sebagaimana hadis menyatakan al-imanu aqulu bilisan, jadi ucapkan dengan lisan, wa amalu bil janan, dan diamalkan dalam hati, wa amalu bil arkan. Al-imanu aqulu bilisan wa tasdiqu bil qalbi, ya, kemudian wa amalu bil arkan. Artinya ya pelaksanaan daripada iman kita. Begitu. Karena sesungguhnya kita menyembelih hewan kurban itu adalah dalam rangka menunaikan ketaatan kita kepada Allah, bukan sekedar kemudian daging dan darahnya, ya. Begitu. Kemudian di dalam pelajaran ibadah kurban ini juga ada selain kemudian pelajaran keimanan kepada Allah, ada keimanan kepada Rasul, iman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi sekaligus Rasul, sekaligus juga iman kepada Rasulullah SAW. Karena syiar perletakan tauhidnya di Nabi Ibrahim, kemudian syiarnya yang menetapkan adalah Rasulullah SAW. Jadi ini adalah penjelasan terkait dengan iman kepada Rasul. Kita meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu betul itu, bahwa kemudian melaksanakan perintah Allah, dan kemudian kita ittiba, mengikuti, menjadikan qudwah, contoh Nabi Ibrahim sebagai Rasul. Jadi khutbatul Rasul ini. Dan iman kita kemudian dilakukan, dibuktikan dengan amalan nyata dengan melakukan ibadah kurban. Ibadah yang sekaligus di situ ada syiarnya, syiar Islam. Bahkan Allah sendiri menjadikan kurban ini sebagai syiar Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 36 dikatakan, wa ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair wadhkurullahi alaiha. Jadi dan Allah menjadikan ibadah kurban ini sebagai syiar. Syiar itu apa? Syiar itu adalah kemudian menegakkan eksistensi Islam. Jadi di mana di situ ada dilakukan ibadah kurban, berarti Islam itu hidup, dijalankan. Nah, jadi salah satu indikasinya bahwa Islamnya hidup di situ, orang-orang situ agamis, kemudian religius, itu berarti di situ terjadi penyembelihan hewan kurban. Ini itu kata syiarnya hidup di sana. Nah ini sebagaimana Allah katakan, wa ja'alnaha min sya'airillah lahum biha khair, di dalamnya terdapat kebaikan bagi kalian, dan sebutlah nama Allah. Di situ diagungkan Allah. Gitu. Kita meyakini bahwa ya ibadah kurban ini adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini. Jadi sesungguhnya muatan di ibadah kurban ini luar biasa. Kita bisa menjadi jelas terkait dengan apa itu akidah, apa itu keimanan, sehingga benar kata Allah Subhanahu wa taala, waktu ada seorang dari orang Badui, dari Arab Badui datang, katakan, ya Allah, ya Rasulullah, bahwa saya ini beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah katakan, belum, kamu belum beriman, kamu baru berislam. Nah, karena apa?
iman itu butuh pembuktian. Nah, salah satu itu. Nah, dan juga pembuktian kita mensyukuri nikmat, sebagaimana Allah katakan kan, bahwa aku telah memberikan nikmat kamu kepada kamu yang begitu banyak, ya kan. Nah, atau ini kal kausar, begitu banyak. Maka kemudian fasholli lirabbika, sholatlah kepada Tuhanmu, sholatlah karena Tuhanmu, sholatlah karena Rabbmu, begitu. Nah, lirabbika wanhar, dan kemudian berkorbanlah. Ya, jadi jelas bahwa ibadah kurban ini syarat penuh dengan ibrah terkait dengan keimanan kepada Allah, kepada Rasul, dan kemudian aplikasi kita dalam mewujudkan keimanan dengan ibadah nyata sampai kemudian menghasilkan kesolehan pribadi si pekurban, sekaligus dirasakan ada kesolehan sosial di masyarakat sekitarnya. Itulah hikmah dari ibadah kurban terkait dengan kaitannya dengan pelajaran akidah yang kita pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi menambah wawasan dan menguatkan iman kita, dan senantiasa menambah keimanan kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kan bisa menyelamatkan kita sampai di yaumil akhir nantinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.